Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Mohon maaf ya Pak, saya sudah mengganggu waktunya Pak hari ini. Jadi hari ini Pak, saya nanti kan akan melakukan observasi pembelajaran dalam kelas. Sebelum melakukan observasi pembelajaran dalam kelas itu, sebelumnya saya mau melakukan praobservasi mengenai kira-kira apa saja yang nanti Pak persiapkan sebelum masuk ke dalam kelas itu sendiri. Bisa ya Pak? Bisa. Nah, jadi Pak, kira-kira nanti Pak mau melakukan proses pembelajaran dalam kelas itu, materinya itu kira-kiranya apa? Baik, terima kasih Ibu. Materi yang saya mau ajarkan di dalam kelas itu materinya tentang Sumpah Pemuda. Tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda di kelas berapa ya Pak? Di kelas 8C. Di kelas 8C. Kira-kira kurikulum yang Pak gunakan itu, Pak mau menggunakan kurikulum yang mana? Baik, kurikulum yang masih digunakan di kelas 8 karena di kelas 8 ini kan sistemnya 12. Ya. Jadi masih menggunakan kurikulum K13. Oh ya baik Pak. Jadi menggunakan kurikulum K13, materinya tentang Sumpah Pemuda. Ya. Nah, baik Pak. Kira-kira dari materi Sumpah Pemuda itu tujuan pembelajaran yang mau Pak kasih itu seperti apa? Baik, untuk tujuan pembelajarannya satu, yang pertama peserta didik harus mengetahui apa arti dan makna Sumpah Pemuda Ya. dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk indikator atau area pengembangan yang hendak dicapai oleh peserta didik itu menjalankan perilaku orang yang beriman sesuai dengan nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Oh ya baik Pak. Jadi dari tujuan pembelajarannya, terus itu juga area pengembangannya itu berarti sikap anak yang mau dikembangkan ya Pak ya. Sesuai dengan nilai-nilai dan semangat Sumpah Ya, Pemuda. sesuai dengan nilai semangat Sumpah Pemuda. Nah, dari area pengembangan sikap anak ini, kira-kira strategi yang mau Pak persiapkan nanti itu seperti apa strateginya? Strategi dalam proses pembelajaran dalam kelas Ya. itu yang perlu disiapkan oleh seorang guru dengan peserta didik itu dengan melakukan ice breaking dan Ya. melakukan pembagian dalam diskusi kelompok Ya. dengan mengadakan metode yang saya terapkan di sini adalah metode bermain peran atau simulasi. Oke, baik Pak ya. Ya. Jadi strategi yang dipersiapkan tadi itu yang pertama itu melakukan ice breaking, habis itu diskusi kelompok dengan menggunakan metode simulasi atau bermain peran. Bersimulasi atau bermain peran. Oke Pak ya. Terima kasih sekali. Semoga dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan dan strategi yang Pak persiapkan ini bisa berjalan dengan lancar di hari-hari. Selamat pagi, silakan dulu. Apa kabar? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa di antara kalian? Ari Panggunatan. Nathan sakit ya? Siapa lagi? Fadila. Selamat pagi, silakan dulu. Apa kabar? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Baik,
sebelum kita memulai kegiatan, ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa di antara Anda? Ari Pantu Nathan. Nathan sakit ya? Siapa lagi? Terima kasih. Oke, berani. Maknanya. Makna Sumpah Pemuda. Ayo. Berdiri saya. Berdiri. Berdiri. Berjauh. Tidak usah takut. Rasa percaya diri pasti kalian pasti bisa. Elvi. Putri. Oke. Dua orang. Oke, Diana bersama temannya, silakan. Tidak apa-apa. Atau salah satunya berdiri dulu. Diana dulu, oke. Silakan. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Lingkungan sekolah. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Mencintai produksi negara
negara sendiri. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Hah? Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Menjunjung tinggi hukum pemerintahan. Oke, bisa. Apalagi? Melestarikan Sama. Melestarikan adalah berkorban untuk kepentingan bangsa. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. melestarikan Contohnya? Contoh kecil. Di lingkungan sekolah. Apa ini? Saya Pak. Saya lingkungan sekolah. Oke, apalagi? Teman-teman dalam kesusahan seperti itu. Bisa betul. Walaupun tidak ada. Terima kasih. Oke. Setiap hari Senin. Nah, sudah? Tidak lagi? saya Pak. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1. Bagaimana perasaanmu ketika sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda dalam memerdekakan dan membangun bangsa? Jawab, kami merasa bersyukur tercampur gembira karena sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda. Kami generasi baru bisa mengetahui dan belajar dari pemuda Indonesia. Kami juga bisa mengikuti atau mengambil peran sikap dan perilaku. Nomor 2. Soal jika diperhatikan dalam Baik, selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Lukman sudah membantu saya untuk bisa hadir hari ini ya. Jadi hari ini itu kita melanjutkan percakapan kita yaitu percakapan pasca observasi. Sebelumnya kita melakukan percakapan observasi dan pra-observasi. Itu kan kita sudah lewati dan ada hal yang sudah kita lalui bersama. Nah sekarang setelah kita melewati observasi, sekarang saatnya untuk kita lakukan lagi percakapan pasca observasi setelah observasi di kelas. Baik, untuk refleksinya ya Pak ya, setelah kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kira-kira Pak bisa merefleksikan sendiri mengenai pembelajaran yang sudah Pak lakukan di dalam kelas itu secara keseluruhannya seperti apa menurut Pak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam proses kegiatan belajar dalam kelas, catatan refleksi dalam seorang guru yang pertama yaitu kita harus mengendalikan diri terhadap siswa, mengendalikan diri terhadap siswa. Mengendalikan diri itu dalam hal seperti apa? Mengendalikan diri terhadap siswa itu dalam hal misalnya sikap siswa. Kita harus tahu tentang sikap siswa itu seperti apa. Terus sikap, tingkah laku. Terus yang berikutnya kita harus membagikan mereka atau memetakan mereka dalam berbagai kelompok kecil. Pemetaan dalam kelompok. Setelah itu kita harus bisa memahami keadaan dan kondisi dalam kelas.
baik. Mengucapkan refleksinya, dalam pembelajaran dan kelas itu kira-kira hal-hal yang menurut Pak sudah baik itu seperti apa yang Pak ajarkan yang sudah baik? Oke, jadi hal-hal yang baik yang saya ajarkan kepada peserta didik itu misalnya mereka bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan di depan. Menjawab pertanyaan yang saya lemparkan kepada mereka. Ada lagi? Yang berikut menarik, menurut mereka sangat menarik apabila mereka bisa menayangkan materi bahan ajar itu lewat PowerPoint. Ya. Yang berikut mereka saling bekerja sama dalam masing-masing kelompok. Bersama dalam kelompok. Ya, bekerja sama dalam kelompok. Ada lagi? Saling berinteraksi atau berkolaborasi dengan satu dengan yang lain. Ada lagi? Saling berargumentasi dengan satu kelompok dengan kelompok lain. Aktif. Aktif dalam diskusi. Mereka itu lebih senang, tertarik ketika mereka berdiskusi kelompok hidayah. Mereka lebih tertarik dengan diskusi kelompok, terus dengan bermain peran dalam diskusi kelompok. Isunya. Ya. Kira-kira hal-hal yang menurut Pak belum Pak sampaikan, yang belum Pak lakukan waktu pembelajaran itu, mungkin ada, mungkin bisa Pak ceritakan sedikit. Mungkin hal-hal yang belum saya sampaikan kepada mereka pada saat kegiatan proses kegiatan belajar mengajar itu, yang pertama mungkin saya belum bisa menyampaikan alur dari pembelajaran itu seperti apa. Setelah itu belum bisa memberikan bahan ajar berupa fotokopi terhadap masing-masing kelompok sebagai pegawai. Ada lagi? Memberikan rangsangan terhadap masing-masing kelompok untuk peka terhadap pertanyaan. Rangsangan terhadap masing-masing kelompok tertentu saja yang aktif dalam berdiskusi kelompok, sedangkan kelompok yang lain masih kebingungan.
saja. Itu saja. Oke, baik Pak. Dan hal-hal yang sudah baik, yang sudah terlaksana, terus hal-hal yang belum disampaikan, dari pembelajaran yang sudah baik, mungkin Pak lupa mungkin untuk menyampaikan. Kalau dilihat dari pembelajaran berdiferensiasi, itu kira-kira Pak sudah memberikan yang bagian pengembangan itu seperti apa? Kemarin itu kan memang RPP-nya bisa mengadakan secara keseluruhan. Pak sudah memberikan proses pembelajaran itu dengan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menggunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak belum menyampaikan hal-hal yang sudah Pak berikan. Ya. Ini Pak belum lupa tadi. Kira-kira yang mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu saja. Hal-hal yang saya sudah lakukan dalam kegiatan rencana kegiatan pembelajaran yang berdefinisi, misalnya saya bisa bisa menghasilkan atau menghasilkan suatu produk, misalnya kegiatan diskusi kelompok. Itu mereka saling berkomunikasi atau berargumentasi dengan kelompok satu dan kelompok yang lain. Itu untuk produknya. Ya, untuk produknya. Diferensiasi produk. Terus kalau untuk prosesnya itu kan di mana siswa dapat menerima atau memahami materi yang saya portfolio. Terus untuk kontennya di mana siswa itu bisa menyimpulkan hasil dari diskusi yang mereka sudah paparkan atau dipresentasikan di depan kelas. ya, baik. Saya pikir untuk kontennya kemarin itu Pak sudah memberikan